بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis-hadis pilihan dan kita ambilkan dari hadis-hadis di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Adapun hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah satu hadis yang berkaitan dengan wabah penyakit. Disebutkan dalam satu hadis, la waba'a ma'as saif. Tidak ada wabah penyakit yang disertai dengan pedang. Wala naja'a, dan tidak ada keselamatan ma'al jarat, apabila ada belalang. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada suatu wabah penyakit turun, maka tidak mungkin Allah akan mengumpulkan di tempat tersebut yang ada wabah peperangan antar kaum muslimin dengan pedang atau perang melawan orang-orang kafir. Maka kalau sudah terjadi corona misalnya, ini termasuk satu wabah penyakit, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah, peperangan, baik itu dengan muslim atau antara muslim dengan kafir. La waba'a ma'as saif. Itu maksud hadis ini. Tapi karena hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga bisa saja terjadi hal tersebut. Adapun hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani, tidak ada salat witir dua kali fi lailatin, dalam satu malam. Hadis ini oleh Imam Suyuti dikasih tanda dhad. Dhad itu artinya dhaif, ya. Tetapi yang benar adalah bahwa hadis ini sahih. Makanya di sini disebutkan wadhiya, disahihkan oleh Imam Adhiyah. Jadi Imam Adhiyah ini mempunyai kitab namanya kitab Ahadits Mukhtarah, hadis-hadis pilihan, di mana semua hadis dalam kitab tersebut semuanya adalah sahih menurut beliau. Nah, maka hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan la witrani fi lailah, dalam satu malam tidak boleh dua kali salat witir. Maksudnya kalau sebelum tidur kita sudah salat witir, nanti kalau kita salat tahajud setelah bangun tidur tidak boleh ditutup lagi dengan salat witir. Dan inilah madhab Syafi'i, ya. Maka kalau kita orang Indonesia ini mengakunya madhab Syafi'i, jangan salat witir 3 kali, karena sebagian orang itu salat witirnya 3 kali, Pak. Sebelum tidur sudah salat witir, nanti bangun tidur langsung witir lagi dengan niatan menggenapkan witir yang sebelum tidur. Sebelum tidur 1 rakaat, bangun tidur 1 rakaat, supaya 1 tambah 1 jadi 2. Nah, sehingga jadi genap. Nah, nanti sholat tahajud kemudian ditutup lagi witir lagi.
Nah, itu bukan madhab Syafi'i, itu madhab Hanafi itu. Nah, maka orang Indonesia aneh kalau dia mengaku madhab Syafi'i, tetapi dia sholat witirnya 3 kali dalam semalam. Ya, nggak benar. Yang benar adalah kalau sudah sholat witir sebelum tidur, maka habis itu bangun tidur sholatnya hanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus. Tidak boleh witir lagi. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang warisan. Beliau mengatakan la wasiyata, tidak ada wasiat liwaris bagi ahli waris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan hadis ini derajatnya hasan. Maksud hadis ini adalah bahwasanya seorang bapak atau ibu yang mati tidak boleh dia meninggalkan wasiat untuk anak-anaknya atau ahli warisnya dari bagian harta warisannya. Misalnya dia mengatakan, anakku yang pertama ini saya berikan wasiat 1/3 dari harta warisan saya. Tidak boleh. Karena apa? Karena para ahli waris sudah dapat jatah masing-masing berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat ketentuannya dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir. Yaitu ketika Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian warisan masing-masing ahli waris sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sudah tidak boleh lagi memberi wasiat harta kepada ahli waris. Kenapa? Sudah punya jatah. Ada pengecualian, Pak. Kecuali apa? Sabda Nabi dalam hadis yang lain, illa an tujizal warathah. Kecuali kalau ahli waris yang lain mengizinkan hal itu. Jadi misalnya ada seorang laki-laki mati meninggalkan 5 anak. Istri sudah enggak ada. Ahli warisnya tinggal 5 anak tadi. 5 anak ini 4 anak semuanya kaya, 1 anak miskin. Nah, maka bapaknya ini melihat bahwasanya ahli warisnya ini yang berhak mendapatkan warisan yang miskin saja, yang kaya-kaya sudah nggak perlu lagi harta warisan. Nah, maka kalau dia kemudian mengatakan saya wasiatkan seluruh harta warisan saya kepada anak saya yang miskin, apabila semuanya mengizinkan, nah, maka itu diperbolehkan. Kalau 4 anaknya yang kaya tadi mengatakan baik, nggak ada masalah, kita sudah kaya semuanya, nggak perlu kepada warisan bapak, nah, maka warisannya semuanya total diberikan kepada anak yang miskin, itu nggak ada masalah. Maka syaratnya di sini antujizal warathah. Seluruh ahli waris yang lain semuanya sepakat membolehkan hal itu, maka ini diperbolehkan. Karena ini sama dengan dia tidak mengambil haknya, Pak. Yang punya hak kan 5 orang ya. Ini yang 4 anak tidak mengambil hak, semuanya diberikan kepada 1 anak. Ini nggak masalah seperti ini. Jadi orang boleh untuk tidak mengambil haknya. Yang tidak boleh adalah mengambil hak orang lain. Kita lihat di dalam Al-Quran, semisal masalah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam masalah mahar, Allah mengatakan pada surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para istri mahar mereka. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan. Kalau para istri tadi merelakan untuk mengurangi sebagian mahar yang sudah disepakati, fakuluhu hani'an mari'a, maka silahkan makan hal itu dengan nyaman. Jadi misalnya kesepakatannya mahar 10 juta, tapi setelah menikah kemudian istrinya mengatakan sudah 5 juta aja mas, nggak jadi 10 juta. Nah, maka dikorting 5 juta. Nah, ini boleh. Ini berarti dia tidak mengambil haknya. Haknya 10 juta tapi dia hanya ambil separuh, nggak ada masalah ya. Maka dalam warisan juga begitu. Seseorang boleh tidak mengambil haknya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun hadis berikutnya yang saya bacakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Beliau mengatakan la wudu'a, tidak ada kewajiban wudu illa min sautin, kecuali dari sebab suara kentut, au rihin, atau bau kentut. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini derajatnya sahih.
Memang di sini dikatakan dhab, yaitu artinya dhaif oleh Imam Suyuti, tetapi sebenarnya hadis yang semakna ini banyak sehingga bisa menjadi kuat hadis ini. Maka maknanya, kesimpulannya sahih. Maksud hadis ini adalah kalau ada seseorang ragu-ragu apakah dia sudah hadas atau belum, tapi dia yakin sudah wudu, maka di sini jawabannya hadis ini tidak ada kewajiban wudu kecuali kalau betul-betul yakin dia tadi sudah keluar kentut, buktinya ada suara, atau buktinya ada bau. Karena kentut itu kadang-kadang ada suaranya, kadang-kadang tidak. Kalau tidak ada tetapi ada baunya, sama aja. Tapi andaikan tidak ada suara juga tidak ada bau, tetapi yakin bahwasanya sudah keluar angin, sama aja. Karena Nabi menyebutkan suara dan bau ini maksudnya kebiasaannya. Ya, biasanya kentut itu ada kalanya bau, ada kalanya suara. Nah, maka masalah ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu sudah yakin wudu, maka keraguan-raguan apakah dia sudah kentut atau belum, sudah hadas atau belum, itu tidak dianggap keraguan-raguan tadi. Jadi misalnya gini, panjenengan pengajian. Sebelum pengajian panjenengan yakin sudah wudu. Kemudian setelah selesai pengajian, nanti jam 7:04, kemudian panjenengan ragu-ragu. Tadi ketika tengah-tengah pengajian sudah hadas atau belum? Nah, maka jawabannya hadis ini. Tidak ada kewajiban wudu kecuali kalau yakin ada kejadian kentut, ada suara atau ada bau. Nah, maka kalau ragu-ragu, sebenarnya mungkin sudah hadas tapi lupa sehingga ragu-ragu. Nah, maka dalam hal ini tidak wajib untuk wudu. Ini mazhab Syafi'i seperti ini. Jadi beliau mengambil keyakinan sudah wudu, maka keraguan-raguan sudah hadas atau belum dianggap tidak ada. Berbeda lagi dengan Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik ya. Nah ini wa Malik bermana aminas salat. Adapun Imam Malik beliau berpendapat sebaliknya. Orang yang ragu-ragu seperti itu tidak boleh sholat. Kenapa? Karena dia yakin sebelum wudu tadi kan hadas dia. Sebelum dia wudu dia dalam kondisi tidak suci. Nah ketika dia sudah wudu suci. Tapi dia ragu-ragu apakah wudunya ini masih atau tidak. Dia ragu-ragu apakah wudunya ini masih suci atau masih belum rusak atau sudah rusak. Nah maka ragu-ragu ini menyebabkan wudunya tidak terpakai. Nah, tapi kalau kita orang Indonesia ngakunya mazhab Syafi'i, yaitu tadi, kalau sudah yakin sudah wudu, maka keraguan-raguan sudah batal atau belum itu tidak dianggap. Sehingga boleh selesai pengajian begini antum langsung salat tidak wudu lagi karena tidak ingat nih tadi batal atau tidak, ragu-ragu. Itu tidak menyebabkan kita wajib untuk berwudu. Tapi kalau panjenengan mau pakai mazhab Maliki ya nggak apa-apa nih. Daripada ragu-ragu tau ya. Nah, udahlah wudu aja. Karena wudu meskipun dalam kondisi suci itu boleh. Bahkan ada fadilahnya wudu dalam kondisi masih suci. Kita lihat fadilahnya. Dalam hadis disebutkan, man tawadda'a ala tuhrin, barang siapa yang wudu padahal masih suci, kutiba lahu 10 hasanat, dicatat baginya 10 pahala. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Memang jujur saya katakan hadis derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Karena semua amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah jadi 10 pahala. Dan wudu termasuk amal kebaikan. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya bacakan adalah sabda Nabi SAW tentang kondisi kita hari ini. Beliau mengatakan la ya'ti 'alaikum zamanun, dalam riwayat yang lain la ya'ti 'alaikum 'amun wala yaum, tidak akan datang kepada kalian 1 tahun atau 1 hari illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali tahun atau hari setelahnya pasti lebih jelek darinya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa kepada Allah, maksudnya sampai kalian mati. Jadi menurut hadis ini, semakin lama masa itu pasti akan semakin buruk. Maka jangan mengharapkan pemimpin yang lebih baik. Dulu Pak Soeharto, kemudian siapa? Pak Habibie, kemudian siapa? Ya ada Gus Dur, ada
Bu Mega dan seterusnya. Ini pergantian pemimpin seperti ini. Ini kalau menurut hadis ini, walladzi ba'dahu syarrun minhu. Masa setelahnya pasti lebih jelek darinya. Pernah ditanyakan kepada Hasan Al-Basri. Ternyata setelah Hajjaj mati, Hajjaj itu pemimpin yang zalim, dia suka membunuh kaum muslimin. Allah menggantikan dengan pemimpin yang baik, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kan tidak sesuai dengan hadis ini. Nah, maka jawab beliau bahwasanya Allah memang kadang-kadang itu memberikan satu nafas lega untuk umat Islam. Jadi hukum asalnya memang selalu semakin lama semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Tapi kadang-kadang Allah kasih nafas lega dulu. Tapi nanti muncul lagi buruk lagi, buruk lagi, buruk lagi, seperti itu. Nah, sehingga kondisi Umar bin Abdul Aziz ini tetap tidak lepas dari hadis ini. Ini adalah satu kondisi pengecualian yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh juga dijawab bahwasanya yang dimaksud kondisi setelahnya lebih jelek itu maksudnya secara umum. Maka kondisi di masa Hajjaj, meskipun dia adalah suka membunuh orang, itu kondisinya lebih bagus daripada kondisi di masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Di masa Hajjaj ini masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang hidup, masih hidup. Sementara di masa khilafah Umar bin Abdul Aziz, ini para sahabat sudah pada mati. Nah, maka suatu masa di mana para sahabat masih banyak, ini berarti lebih utama daripada suatu masa di mana sahabat sudah tidak ada. Maka tetap saja tidak lepas dari hadis ini. Kondisi setelahnya pasti lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Para sahabat sudah hilang semuanya. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak usah banyak berharap bahwasanya Indonesia ini dipimpin orang yang lebih baik selama tidak diubah cara mengaturnya. Kalau mengaturnya diubah dengan syariat Islam, nah insya Allah lebih baik. Tapi kalau cara ngaturnya tanpa syariat Islam, mau dipimpin siapa saja podo wae. Yang betul percaya panjenengan tunggu sampai mati. Maka mesti podo wae terus. Kecuali kalau tadi ya diatur dengan aturan yang benar. Tapi kalau ngaturnya tanpa aturan yang benar, mau orang baik mau orang jelek, kondisi tetap akan jelek. Kemudian faedah berikutnya atau hadis berikutnya yang saya bacakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap kita umat Islam terhadap sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta akuna, sehingga aku menjadi ahabba ilaih, lebih dia sukai, min waladih, daripada anaknya, wa walidihi, dan bapaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin imannya sempurna, itu harus mendahulukan cinta Nabi daripada cinta kepada selain Nabi. Nah, sekarang apa yang dimaksud cinta Nabi itu? Karena cinta itu kalau hanya diungkapkan kata-kata, semua orang bisa mengatakan saya cinta Nabi. Nah, oleh para ulama sudah disampaikan definisinya. Mahabbatur Rasul, yang dimaksud cinta Nabi adalah dua. Yang pertama, iradatu ta'atihi, mentaati Nabi, wa tarku mukhalafatihi, dan tidak menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita ingin betul-betul iman sempurna, caranya adalah cinta Nabi. Bagaimana cinta Nabi? Ikuti aturan Nabi, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nih, ada orang punya aturan, Jumatan tidak boleh diadakan, harus ditutup semua masjid karena ada corona. Nah, maka kalau kita lebih cinta kepada mereka, kita akan tutup. Tapi kalau cinta kepada Nabi, kepada Allah, tidak bakal nutup. Karena belum ada izin dari Allah atau dari Rasul untuk menutup Jumatan. Ini adalah bentuk cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan shaf itu rapat. Orang-orang katakan kasih jarak 1 meter. Nah, lebih cinta siapa nih? Lebih cinta Nabi, panjenengan rapat. Lebih cinta orang-orang, panjenengan 1 meter 1 meter. Nah, maka di sini Nabi SAW sudah kasih kaidah bagaimana caranya supaya iman kita sempurna. Apa itu kaidahnya?
akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Nabi lebih dicintai, maksudnya lebih ditaati perintahnya daripada perintah orang-orang lain selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk mentaati Nabi dalam kondisi senang maupun kondisi susah. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah hadis tentang menjaga lidah, menjaga lisan. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak senang. La yablughul 'abd, seorang hamba tidak akan mencapai hakikatul iman, hakikat iman, hatta sehingga yakhzana, dia menyimpan mil lisanih, sebagian dari lidahnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Dia dan juga disahihkan oleh Al-Imam As-Suyuti, meskipun ada yang mendhaifkan. Maksud hadis ini adalah kalau kita ingin pada hakikat iman, maka hendaklah kita menjaga mulut kita, lidah kita, jangan mengucapkan sesuatu yang batil atau sesuatu yang sia-sia. Dengan kata lain, mulut ini hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau mulutnya masih mengeluarkan kata-kata yang jelek atau kata-kata yang sia-sia, maka itu belum mencapai hakikatul iman, hakikat iman. Maka kata-kata manusia itu ada 3 macam. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang tengah-tengah antara keduanya, yaitu yang sia-sia. Kalau yang baik, misalnya mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini baik. Atau kita menyenangkan orang lain, misalnya kita menanyakan bagaimana kabar Anda, orang yang ditanya senang. Ini meskipun kalimatnya biasa, tapi menyenangkan orang. Ini termasuk kalimat yang baik. Yang kedua, kalimat yang buruk, mencaci, mencela, menuduh dan sebagainya. Ini kalimat yang buruk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tengah-tengah, baik juga enggak, buruk juga enggak, sia-sia. Misalnya ada orang nganggur-nganggur naik motor, sambil nganggur-nganggur dia berbunyi mulutnya, oh ayeng, oh ayo, sia-sia nih. Ini malaikatnya kira-kira nyatet apa ini? Yang dicatat itu dicatat baik apa buruk? Nah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan semua ucapan manusia dicatat oleh malaikat. Sebagian lagi mengatakan yang dicatat itu hanya yang baik atau yang buruk. Kalau yang sia-sia tadi enggak dicatat. Nah, maka malaikat malas nulis kalimat ini. Oh ini apa nih? Malas ini dicatat. Kalau subhanallah ditulis subhanallah. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang orang itu begitu. Karena dia kurang sempurna imannya, tidak sampai kepada hakikat iman, kadang-kadang muncul dari mulutnya ini kata-kata yang jelek atau kata-kata yang sia-sia. Nah, maka kita bisa nilai diri kita sendiri. Sebenarnya saya itu sudah mencapai hakikatul iman atau belum? Kalau masih muncul kata-kata yang jelek, jelas belum. Kalau masih muncul kata-kata yang sia-sia, ya, tidak jelek juga tidak buruk, sia-sia. Nah, ini jelas belum sampai kepada hakikat iman. Karena itulah kesimpulannya hakikat iman akan kita dapatkan kalau apa? La yantiq illa bi khair. Tidak ngomong kecuali yang baik. Yang baik saja yang keluar dari mulut kita. Baik itu baiknya secara zatnya atau baiknya karena sifatnya tadi. Menyenangkan orang itu sifatnya baik. Baik, adapun hadis berikutnya yang ini saya sampaikan adalah aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memberikan jamuan kepada tamu. Rasul mengatakan la yatakallafanna, betul-betul janganlah seseorang itu memaksakan diri lidhaifihi untuk menjamu tamunya ma la yaqdiru alaih, sesuatu yang dia tidak mampu untuk menjamukannya. Hadis ini memang sanadnya dhaif, tetapi kesimpulannya maknanya sahih. Kenapa? Karena ada hadis yang serupa dengannya. Bagaimana hadis yang serupa?
Naha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anit takalluf, untuk memaksakan diri, lidhaif, untuk menjamu tamu. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Ini saya lihatkan di sini derajatnya sahih. Nah, maka kesimpulannya adalah kalau kita kedatangan tamu, itu jangan memaksakan diri untuk menjamu sesuatu yang kita tidak mampu, sampai ngutang, nggak perlu. Punya duitnya berapa di kantong? 100.000 ya udah, 100.000 dihabiskan nggak apa-apa. Kalau masih diperlukan untuk nanti sore beli lauk, nah sisakan, misalnya perlu 50.000, sisakan 50.000, berarti untuk tamunya 50 saja. Nah, tidak usah sampai utang, karena kalau utang itu berarti takalluf namanya, memaksakan diri sesuatu yang kita tidak mampu untuk menghidangkannya kepada para tamu. Nah, ini aturannya untuk menjamu tamu seperti ini. Jangan sama sekali tidak ada jamuan, tetapi juga jangan sampai memberatkan diri kita sendiri gara-gara memberikan jamuan yang kita tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la khaira, tidak ada baiknya, fi man la yudif, orang yang tidak memberi jamuan tamu. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, maka tidak memberi jamuan tidak boleh, tetapi memaksakan diri juga tidak boleh. Yang paling baik adalah apa? Tengah-tengah antara keduanya. Itulah yang dimaksud sebagai iqtisad atau tawassut, yaitu tengah-tengah antara dua hal yang jelek. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya jasa kedua orang tua kita tidak mungkin kita balas kecuali kita melakukan satu perkara ini. Apa itu? Rasul mengatakan la yajzi waladun walidan, seorang anak tidak mungkin mampu membalas kebaikan orang tuanya illa ayyajidahu mamlukan, kecuali kalau dia mendapati orang tuanya sebagai budak, fayashtariyahu, lalu dia beli budak tersebut, fayu'tiqahu, lalu dia merdekakan budak tersebut, yaitu bapaknya yang jadi budak tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi ini nas dari Nabi ya, bahwa seorang anak mau balas jasa kepada orang tua dengan apapun, dengan duit berapapun nggak bisa. Tetap jasanya orang tua itu lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh anak tadi. Ada seseorang membawa ibunya digendong dari Yaman, berjalan menuju ke Mekah untuk ibadah haji. Ibunya digendong. Kemudian ketemu dengan Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, ini ibu saya bawa untuk ibadah haji dari Yaman. Apakah saya sudah bisa membalas jasa orang tua saya? Berjalan kaki Pak dari Yaman ke Mekah. Berapa kilo nih? Dan itu digendong karena ibunya sudah lumpuh, nggak bisa berjalan. Nah, maka kata Ibnu Umar, tidak bisa kamu membalas jasa ibumu. Meskipun satu nafas ibumu ketika dia tersengal-sengal nafasnya ketika dia melahirkan kamu, itu belum kamu bayar dengan gendongmu sama ibumu ini. Ini perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala. Karena itu, karena kita tahu bahwasanya jasa orang tua sangat besar di hadapan Allah, kita tidak bisa membalasnya kecuali satu cara ini, yaitu kalau kita temukan orang tua kita sebagai budak, kita merdekakan, padahal itu tidak mungkin, apalagi zaman sekarang. Nah, maka hendaklah kita setiap hari berbakti kepada orang tua dengan mendoakan kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajari doa kepada orang tua, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Quran ada enggak? Wakhfid lahuma janaha dhulli min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ini menurut para ulama tafsir, sebagian mereka mengatakan yaitu mendoakan orang tua baik ketika masih hidup atau sudah mati. Nah, maka doa ini masih pantas dibaca oleh siapapun juga. Saya sebagai pemuda masih punya orang tua, bapak ibu masih utuh semuanya, saya tetap baca doa ini. Kemudian ada bapak-bapak yang sudah tua, sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, orang tuanya sudah mati lama, tetap saja masih disyariatkan baca doa ini. Rabbighfirli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah bakti anak kepada orang tua, senantiasa membaca doa ini baik bapaknya masih hidup atau ibunya sudah atau bapaknya sudah meninggal. Inilah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah yang dapat kita baca pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan sisa waktu bisa untuk